Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Lebih khusus bagi para bapak dan ibu yang tadi sudah melaksanakan senam pagi atau senam yang biasa kita rutinkan, dan mudah-mudahan ini bagian dari satu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah jasad kita kondisikan untuk senantiasa sehat, lalu kemudian kita mengikuti agenda berikutnya, yaitu bid'ah Islam yang biasa kita lakukan di pekan keempat di setiap bulannya. Bapak dan ibu sekalian, pada Allah, atas izin Allah, pada kesempatan kali ini bid'ah kita akan diisi oleh Bapak Haji Imam Musanto. Beliau adalah yang seperti biasa kita dapati bahwa beliau adalah mubalik atau penceramah Kota Depok, dan sekaligus pada saat ini beliau sebagai anggota dewan di DPRD Depok. Karena itu pada kesempatan kali ini materi bid'ah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Imam Musanto ini bertemakan istiqomah menjaga amalan pasca Ramadan. Yang selama ini kita kemarin pas di bulan Ramadan kita bersemangat untuk melaksanakan amal ibadah. Nah, kemudian di bulan Syawal ini bagaimana kita bisa menjaga istiqomah kita dalam merawat amaliyah amalan Ramadan. Demikian barangkali yang sebagai pembuka, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Ustaz Haji Imam Musanto untuk menyampaikan tausiahnya kepada Pak Ustaz. Tafadhol mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shallallahhu alaihi. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan juga jajaran pengurus, alhamdulillah selamat ketemu lagi nih Pak. Udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Covid kemarin 2 tahun, tambah lagi dengan kemarin. Alhamdulillah bisa ketemu dan berjumpa lagi dengan bapak-bapak dan ibu pengurus. Apa namanya kalau kata? T2 Tel ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua, dan kita berharap keluarga kita, diri kita, dan juga wilayah kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lingkungan kita dijadikan lingkungan yang baradatun, thayyibatun, warahmul ghafur. Ibu-ibu yang saya muliakan dan para bapak yang saya banggakan, alhamdulillah
Allah masih mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada beberapa orang teman kita, saudara kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mengingat hal demikian, kita iringi dengan doa, mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah wafat, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah maafkan segala kekhilafannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Kemudian tadi saya dengar salah satu di antara kita ada yang mau berangkat haji ya Pak. Ya kita doakan mudah-mudahan perjalanan Bapak dan Ibu yang tahun ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan berada di sana dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah kita menjalankan ibadah Ramadan, setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, ada teriring doa kita di penghujung Ramadan. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadanku yang terakhir, tapi jadikan Ramadan ini sebagai Ramadanku yang terbaik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Ya Allah, pertemukan kembali hamba dengan Ramadan di tahun yang akan datang, agar dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih baik lagi, menutupi ibadah-ibadah hamba yang kurang, dan berharap ibadah Ramadan yang hamba lakukan Engkau terima dan dijadikan kebanggaan tatkala hamba berjumpa dengan Engkau. Lantunan doa itu yang kita ucapkan tatkala kita melepas Ramadan tahun ini ya Bu, kemarin ini. Oleh karenanya pantas kalau seandainya di awal Ramadan, mungkin kita masih ingat satu sabda Rasulullah, man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa orang yang senang, orang yang gembira, orang yang bahagia biduhuli Ramadan, dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadahu ala nirah, niscaya Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Dulu saya pikir itu, maaf, Ramadan itu apa enaknya? Orang lagi enak-enaknya makan, kita nggak boleh makan. Siang hari Pak, ini kan kalau sekarang kita enak nih, habis olahraga, duduk sebentar, dikasih konsumsi, istirahat lah gitu ya bisa dibilang. Ntar siangan dikit, makan siang. Apalagi pas panas-panasnya, minum es cendol dulu. Wah bukan main. Puasa kemarin siang-siang kita jalan kaki, ada yang makan es kelapa, nawarin kita lagi, Pak Haji mampir minum es kelapa dulu, tuh jam 1 siang Pak. Gimana tuh perasaannya? Lagi enak-enaknya makan, kita nggak boleh makan. Lagi enak-enaknya tidur, kita disuruh makan. Ada Bu yang langsung makan jam 4 pagi. Ada Bu, jam 4 pagi langsung makan. Enaknya jam 4 pagi, enaknya ngapain? Tidur. Apalagi udah gede ya Bu, tarik selimut lagi tuh. Kata suami, subuh masih lama. Iya dah gitu. Wah nikmat banget itu. Pak Bu, enaknya di mana? Kalau dari segi konsumtif, iya, enaknya makan nggak boleh makan, enaknya tidur disuruh makan. Ternyata Ramadan itu banyak fadilahnya. Satu saja. Ada kata Rasulullah, orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang sholat atau ibadah berdiri malam di bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, dengan iman dan dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Jadi dengan puasa, dengan qiyamul Ramadan, dengan tarawih, maka Allah ampuni dosa kita. Yang pertama. Dan ternyata dengan puasa, dengan ibadah Ramadan, tatkala kita datang sebagai pendosa. Tadi saya ngobrol, Pak, saya banyak dosa. Orang yang masih ngaku banyak dosa lebih bagus ketimbang orang yang mengaku tidak punya dosa dan tidak punya salah. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang gagal bukan dirinya mengklaim tidak punya dosa, tapi orang yang gagal, orang yang baik, kata Nabi, tatkala dia punya salah, dia punya dosa, akui kesalahannya, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Kemarin, Pak, saya melihat ada video di media sosial, supir taksi nyerempet mobilnya orang kaya. Sopir taksinya turun, udah 10 nih Pak, udah setengah bayar. Sopir taksinya turun, keluar, langsung minta maaf kepada orang kaya tadi. Orang kaya bilang begini, udah temuin saya di rumah saya, dikasih alamatnya. Singkat cerita, dia datang ke rumah orang kaya tadi. Ngapain Pak? Minta maaf. Kata orang kaya tadi, kamu ngaku salah? Iya Pak, siap, saya ngaku salah. Kenapa kamu nyerempet mobil saya? Maaf Pak, dalam keadaan kondisi hujan. Maaf Pak, saya agak mengantuk. Akui kesalahannya. Orang kaya tadi mau marah Pak, tadinya mau marah, cuma dites aja kayak gitu. Kamu mau ganti nggak mobil saya? Siap Pak. Berapa kamu mau ganti? Saya punya duit Pak, buat orang 150.000. Wah kurang tuh, kata orang kaya tadi, kurang. Pak, saya punyanya hanya ini, dan saya mampunya hanya ini. Kata orang kaya tadi, kamu ngaku salah? Siap Pak, saya ngaku salah. Apa yang terjadi Pak? Ya sudah, kamu pulang, kamu saya maafin, ini ongkos buat kamu. Dikasih duit Pak. Coba kalau saat itu kayak udah gitu Pak, orang ngaku salah, ditendangin, dipukulin, dianiaya, diviralin. Ampun itu Pak, terkorek ya sekarang ya Pak. Oh maaf itu, gara-gara anaknya nabokin anak orang, apa yang terjadi? Diusut kekayaannya, diusut jabatannya. Aneh ini sekarang Pak, orang kaya fotonya backgroundnya kekayaan, padahal punya bapaknya, tapi anaknya fotonya di atas di depan Rubicon. Saya nggak mau kalah juga Pak, kan kalau orang kaya mah di belakangnya Rubicon ya Bu, mobil bagus. Kalau saya di media sosial saya juga pengen tuh pose kayak gitu, tapi di belakang saya mobil ambulan. Jadi saya punya ambulan di rumah depan saya, di belakang saya mobil ambulan, saya foto di depan ambulan saya. Lumayan Pak. Jadi kalau yang pengen mobil ambulan, butuh ambulan, ibu telepon saya, gratis, silakan. Cuma dibuat tempat pemakaman di rumah sakit, nggak bisa dipakai buat piknik ya. Kalau buat puncak cepat sih Pak, cuma 15 menit tuh saya. Bapak jamaah rahimakumullah, di hadapan manusia, kalau orang punya salah dan salah dimaafin. Apakah lagi di hadapan Allah? Makanya kajian kita hari ini Surah Al-Imran 123. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan juga kepada surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ramadan ngapusin dosa, tapi apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirah, segera kita kepada ampunan Allah. Artinya jangan pernah selesai dengan taubat. Ramadan kemarin kita berharap Pak Bu, dosa kita diampuni, tapi jangan pernah selesai. Udah selesai diampuni, udah dah, gak usah taubat lagi, udah kelar. Belum tentu juga. Apa kata Allah? Segera
kita bertaubat, tidak pernah putus dari istighfar. Bapak, Ibu yang mau pergi haji tahun ini, itu ada pahala yang Allah berikan. Barang siapa orang yang sholat di Masjidil Haram, maka sebanding dengan sholat ya di tempat lain 100.000. Tapi jangan setelah pulang dari Mekah nggak sholat lagi. Kenapa? Kemarin udah dirampel, nggak bisa tuh. Ya, kemarin udah dirampel di Mekah, udah 100.000, berarti sekarang udah nggak sholat lagi, nggak juga. Ya, di sana rajin, di tanah air lebih rajin lagi. Ramadan kita sering taubat. Setelah pada Ramadan diseringin taubat lagi. Kalau kemarin jaminannya lagi puasa diampuni dosa, sekarang udah gak puasa lagi. Nah, berarti apa? Taubat kita tidak pernah putus. Nabi SAW, beliau bertobat sehari semalam gak kurang dari 100 kali. Beliau dimaksud gak punya dosa 100 kali, Pak. Bagaimana dengan kita yang belum pernah dapat jaminan dosa kita diampuni? Oleh karenanya, Bapak Ibu, jangan pernah putus asa dari taubat kepada Allah. Biarlah kita dibilang si pendosa, iya, tapi pendosa yang mau bertobat. Makanya ada seorang ulama bilang begini, Pak, surga itu ternyata isinya para pendosa. Surga itu isinya para pembuat maksiat. Surga itu adalah isinya orang yang selalu berbuat kejahatan. Tapi tatkala dia akui kejahatannya, dia bertobat kepada Allah, dan Allah berkenan mengampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Artinya apa? Pendosa yang mau bertaubat, pendosa yang mau memperbaiki diri. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan juga kepada surga. Artinya kita jangan merasa paling alim. Kenapa? Orang alim itu musuhnya cuma satu, apa Pak? Kesombongan, karena dia merasa paling alim. Orang yang punya ilmu musuhnya cuma satu, karena dia merasa ilmunya tinggi, maka dia sombong dengan ilmunya, dan pada akhirnya kesombongan itu menjatuhkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Ramadan kemarin kita setiap hari istighfar. Ramadan kemarin setiap hari kita tilawah Quran. Ramadan kemarin tahajudnya pol ya Bu, 1 bulan penuh ya. Saya yakin tahajudnya pol, tarawihnya karena pol. Apalagi ibu-ibu yang tatkala nyiapin makan sahur sebelum disidangkan, saya yakin paling tidak 2 rakaat tahajud dilakukan. Kita yang laki-laki alhamdulillah tarawih nggak pernah bolong. Walaupun terkadang tarawih pilih-pilih imam Pak. Siapa imamnya? Si anu adi lama. Pilih-pilih imam. Tempat saya kalau tarawih itu siapa yang namu beduk paling dulu tuh musuhnya paling ramai, kenapa? Paling cepat itu berarti. Alat kulihal nggak jadi masalah. Alhamdulillah 1 bulan penuh Ramadan tarawihnya 1 bulan. 1 bulan penuh alhamdulillah minimal 1 kali khatam. Sekarang pertanyaannya, setelah pada Ramadan masihkah itu kita lakukan? Masih, alhamdulillah. Pak, Bu, maaf. Yang baik itu bukan yang banyak, tapi yang rutin, itu yang sering, kontinuitas. Ramadan 5 kali hatam, pada Ramadan nggak pernah dipegang lagi. Kapan dipegang lagi? Ntar puasa tahun depan. Mendingannya setiap hari 1-2 ayat kita pegang. Walaupun setahun nggak hatam, tapi paling tidak setiap hari kita baca Quran. Jadi, Pak, maaf nih, kan kita pernah ngalamin sakit ya.
sakit. Dia kata dokter, ibu dikasih dokter nih, sama resep dokter, dikasih obat. Wah, ibu udah stadium 4, dikasih obat ternyata banyak. Selama seminggu, 1 kali ibu suruh minum 3 buah obat. 3 buah obat disuruh minum selama 1 pekan. Berarti kalau 3 buah obat selama 1 pekan, berarti ibu dikasih 21 butir. Ibu pengen cepat sembuh, itu 21 butir ibu minum sekaligus, sembuh. Itu makin sembuh makin lewat tuh, lewat. Pengen sembuh udah 21 butir ibu telan sekaligus, pengen banget. Ya nggak bisa banyak itu kan. Demikian juga amaliyah kita, mohon maaf Bapak Ibu. Kemarin Ramadan 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, Masya Allah. Ya, bisa kita lakonin 1 hari berarti 1 juz. Sekarang mungkin staminanya, semangatnya, temennya mungkin ya. 1 hari mungkin cuma 2 halaman. Alhamdulillah, yang penting dikerjakan secara rutin. Duha, buka 2 rakaat minimal. Ibu bapak rutin kerjain setiap hari, itu lebih baik ketimbang 1 minggu 12 rakaat seminggu sekali. Udah kelar. Mendingan setiap hari rutin bapak ibu lakukan. Nah, kontinuitas itu yang terpenting, mendawamkan istiqomah yang kita lakukan dalam ibadah. Kembali ke masalah bab taubat. Pada masa Nabi Musa, itu ada Nabi Musa punya musuh. Padahal musuhnya dia bapak angkatnya, namanya Fir'aun. Kenal Bu dengan Fir'aun? Bu? Nggak kenal. Saya pikir ibu kenal dengan Fir'aun. Kalau kenal, kenalannya di mana tuh? Fir'aun, Masya Allah. Saya baru lihat sejarahnya. Ternyata Fir'aun memperistrikan Asia, seorang wanita solehat, seorang wanita yang beriman kepada Allah. Tapi dengan kekuasaannya, Fir'aun bisa mengambil Asia untuk jadi istri. Asia berdoa, ya Allah, lindungi saya dari Fir'aun. Ternyata pernikahannya kamuflase. Saya baru tahu Pak, dalam sejarah, ternyata Asia tidak pernah tidur bareng dengan Fir'aun. Artinya apa? Mohon maaf, nggak pernah dijamah oleh Fir'aun. Siapa yang tidur bareng dengan Fir'aun? Allah menciptakan iblis, di mana iblis itu diserupai dengan Asia, dan Fir'aun tidur dengan iblis tadi yang menyerupai Asia. Asia dengan Fir'aun tidak punya anak. Singkat cerita, lewatlah bayi Musa kecil, dan ternyata anak angkatnya Fir'aun namanya Musa. Singkat cerita, Musa jadi musuhnya Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun zalim. Dia membunuh Bani Israel, membunuh Bani. Singkat cerita, kezaliman Fir'aun tatkala dirinya mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Saat Fir'aun, Pak Bu, mau tenggelam di Laut Merah dengan tentaranya, Fir'aun diperlihatkan oleh Allah neraka, dan dia baru nyadar bahwa neraka itu ada. Hebatnya Fir'aun, ternyata gak mampu menahan gelombang air laut. Singkat cerita, Fir'aun tenggelam. Saat mau tenggelam, apa yang dia lakukan? Minta tolong dengan Musa. Musa, tolong saya. Musa, tolong saya. Musa hanya menoleh ke belakang, melihat Fir'aun dalam keadaan sangat termaut, tidak tolong, tapi gak ditolongin sama Musa. Manusiawi,
Padahal apa? Yang mau tenggelam itu bapak angkatnya. Tapi karena durhaka sama Allah, jadi musuhnya gak ditolongin. Pertanyaan saya gini deh Pak, maaf nih ibu punya orang nih yang kebenci ibu. Ibu mah gak apa-apa tapi dibenci sama tuh orang. Ibu dikeselin sama tuh orang. Ibu diusilin sama tuh orang. Ibu denger, yang ngusilin ibu masuk rumah sakit, ibu ngomong apa? Ayo Bu, syukurin. Iya. Paling kan bener Bu. Doain Bu, bener Bu. Doain. Alhamdulillah kalau masih mau doain masih bagus Bu. Biasanya kalau dengar musuhnya masuk rumah sakit, kena celaka, dibilang apa? Syukurin. Kalau orang Depok bilang, garis gitu ya. Padahal kalau musuh kita harusnya ya, musuh kita tertelan dari musibah, doain. Rasulullah pernah doain musuhnya, akhirnya musuh masuk Islam, kan gitu ya. Tapi mungkin ada musuh deket banget Bu, cuma dilihat doang ke belakang, dilihat udah akhirnya musuh Firaun tenggelam. Apa kata Allah? Musa, Firaun minta tolong kepadamu 70 kali. Kenapa kamu gak tolong Musa? Apa kata Musa? Ya Allah, dia musuhmu dan juga musuhku. Dia durhaka kepadamu ya Allah, hingga dia mengaku sebagai Tuhan. Pantaskah dia ditolong? Kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Musa, kalau sekiranya Fir'aun minta tolong kepadaku, kalau sekiranya Fir'aun bertaubat kepadaku, maka aku akan tolong dan terima taubatnya. Itulah hebatnya Allah. Allah tidak kayak kita pendendam juga. Allah ternyata kepada orang yang mendurhakainya, tatkala dia sadar dan mohon ampun kepadanya, maka Allah akan ampuni kita. Apatah lagi kita, mohon maaf, yang Ramadan kemarin kita mengatakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Apatah lagi kita yang Ramadan kemarin kita ampun sama Allah. Apatah lagi kita yang saat ini istighfar lebih dari 100 kali, pasti Allah akan ampuni. Makanya jangan sampai ada kata terlambat untuk bertaubat. Ya, saya kemarin ngobrol dengan senior saya Pak di DPRD, satu fraksi di PKS dengan saya. Namanya Ustadz Suparyono. Mungkin Bapak yang dapur Cimanggi atau dapur Suparyono ada kenal dengan beliau. Ustadz Suparyono, beliau 4 periode, berarti 20 tahun Pak di DPRD. Dari dulu wajahnya gak pernah tua, awet muda terus. Pada anaknya 8 atau 7 saya lupa. Saya bilang gini dengan beliau, Ustadz, saya minta resepnya dong. Pertama, agar kita cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai kita. Karena kalau kita cinta sama Allah, maka Allah akan balas cintanya kepada kita. Apapun yang kita minta, pasti Allah berikan. Jangankan kita minta, gak diminta pun Allah akan kasih. Kenapa? Sama dengan Bapak Ibu mencintai anak. Kita kalau udah cinta sama anak kita, senang sama anak kita, jangankan dia minta, gak minta pun, kalau emang itu kebutuhan dia, pasti kita kasih. Saya bilang begini, Ustaz, kalau Allah udah cinta kita, maka penduduk langit dan bumi pun akan cinta kepada kita. Ustaz, mohon maaf, apa rahasianya agar dicintai oleh Allah? Dia senyum Bu, Pak. Dia bilang apa? Pak Imam, ini kebiasaan yang saya lakukan. Saya
tidak pernah kurang istighfar 1000 kali dalam sehari. Saya kaget. 1000 kali Ustaz? Iya 1000 kali. Gimana caranya Ustaz? Gampang. Pantes Pak, Ustaz Suparyono itu kalau kemana-mana bawa alat penghitungnya kecil itu loh Pak. Yang kecil ya, yang 5.000 di sederhana itu ada, cuma 5.000 perak. Saya beli. Ternyata kemana-mana dibawa itu. Dan ternyata saya baru tahu rahasianya. Ternyata yang beliau lakukan setiap hari istighfar, nggak kurang 1000 kali. Kok dihitung Ustaz? Bukankah kita sama Allah nggak boleh hitung-hitungan? Betul, tapi kita pengen tahu berapa sih jumlah yang sudah kita kerjakan. Khawatir kurang dari target, bukan lebih, kurang dari target. Dia bilang, oh itu Ustaz rahasianya agar kita dicintai Allah, beristighfar, ngaku bahwa kita punya banyak dosa. Saya bilang, oh ini rahasia Ustaz. Dan ini mohon maaf nih Pak, pejabat sekelas anggota dewan 4 periode 20 tahun yang gak punya mobil cuma dia doang Pak. Bener Pak, gak punya mobil. Saya bilang, Ustaz, antum gak beli mobil? Gak kebahagiaan. Anak saya 3-3-nya masuk fakultas kedokteran. Sekarang ada di Solo, di Semarang. Perempuan semua Pak. Ada yang lagi perempuan itu udah nikah dibawa sama suaminya, gitu. Jadi kerjanya nyekolahin anak aja tuh Pak. Dan Masya Allah sukses. Dan luar biasa. Waktu kami mau ada kunjungan ke Jakarta Pak, ke kota, saya bilang sama dia, Ustaz naik apa? Anak naik kereta aja Pak Imam. Naik kereta. Waktu sudah telanjur ada di taksi online, dia datang pulangnya baru naik. Saya pikir bohongan Pak, bener. Ternyata beliau dengan saya bareng-bareng dari stasiun kota ke Depok pakai kereta. Kunjungan kami ke Bogor, satu komisi lagi, satu komisi dengan beliau. Ke Bogor pakai kereta, kenapa Ustaz? Pakai kereta. Kemana-mana sama dengan saya Pak, pakai motor. Kenapa pakai motor Ustaz? Gak punya mobil, gitu alasannya. Padahal kalau mampu, dan beliau pernah jadi wakil ketua DPRD, pakai mobil, karena itu mobil dinas. Saya tanya sama ajudannya, dan sekarang jadi ajudan ketua DPRD. Bang, emang Pak Yono kalau dulu ente layanin gimana? Pertama, tasnya gak pernah mau dibawain sama orang lain. Dia punya tas gendong Pak. Kalau emang dia merasa ajudannya gak enak, direbut Pak sama ajudannya, tetap saya bawa. Kalau gak direbut, dia gak pernah orang bawain. Satu. Yang kedua, waktu jadi sopirnya dia bilang, kalau waktu di rest area gantian, maka dia yang nyopirin, dia sopirnya mau tidur Pak di sebelahnya dia. Jadi nggak jelas para pimpinan mana sopirnya. Terkadang sopirnya lagi bilang pimpinannya. Kalau pas udah masuk gedung dewan, itu Pak ya, terkadang dibukain pintu sama security, yang keluar bukan Pak Yono, tapi yang keluar sopirnya Pak. Pak Yononya di luar sopir. Dan apa rahasianya awal muda dicintai masyarakat, dicintai Allah? Ternyata yang pertama kata beliau, jangan lepas istighfar minimal 1000 kali dalam sehari. Satu. Ada lagi Ustaz? Ada. Apa yang kedua kata beliau, bersolawat kepada Nabi minimal 1000 kali. Setelah istighfar maka lakukan sholawat. Ya. Nah maka dari itu Bapak Ibu yang rahimakumullah, orang yang berselawat kepada Rasulullah nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Baik, yang terakhir, apa yang kita lakukan setelah pada Ramadan ini? Tadi sudah saya sampaikan keistiqomahan aktivitas amaliyah Ramadan setelah pada Ramadan. Kalau kemarin kita hatamin Quran, wajar karena Ramadan sebagai syahrul Quran. Kalau kita kemarin sering sedekah ditutup dengan zakat fitrah, wajar
Karena Ramadan kemarin Allah lipat gandakan pahala kita. Kalau kemarin kita saum, kita menjaga lisan, kita jujur, wajar. Sebuah pertanyaan, mungkinkah aktivitas itu bisa kita lakukan setelah ba'da Ramadan seperti sekarang ini? Orang yang sukses Ramadan adalah orang yang bisa menjalankan nilai-nilai Ramadan setelah ba'da Ramadan seperti sekarang. Oleh karenanya, sebagai penutup, Bapak Ibu, jangan kita tinggalkan aktivitas Ramadan ya setelah Ramadan meninggalkan kita. Karena kita berharap aktivitas Ramadan itu terus kita lakukan. Ibu, bapak yang kemarin udah tahajudnya rutin 1 bulan penuh, terusin lagi. Kita bangun jam 3 lagi, Pak. Ya, kita bangun jam 3 lagi. Kita bangun sepertiga malam lagi. Kenapa? Itu waktu yang tepat untuk berdoa dan bertaubat. Ini sedikit lagi. Ada kisah nih kemarin, saya keterangan tamu. Kafe aja belum selesai. Datang tamu bilang gini, Ini udah selesai. Pak Imam, tahun ini nyalon lagi nggak? Iya, insya Allah. Dan nama saya udah terdaftar. Pak Imam mau jadi lagi nggak? Ya pengen, gitu. Pengen jadi lagi. Pak Imam, kalau pengen jadi lagi, pengen nanti di DPRD lagi, ikut saya yuk. Kemana Pak? Saya bilang, nanti yang pertama kita datang ke Kiai. Ngapain? Saya bilang, minta doa sama Kiai, minta air. Air buat apa? Ya saya mau lupa aja Pak. Air buat apa? Itu nanti buat jagain dan juga nanti biar Pak Imam jadi lagi. Minta air. Nanti dikasih airnya kebanyakan, 1 diminum, 1 buat mandi. Gitu. Tapi baca-bacain sama Kiai. Oh gitu. Gimana Pak? Ntar saya tunjukin. Gitu aja. Yang kedua, nanti Pak Imam saya ajak ke sebuah makam. Itu banyak pejabat yang dari mulai disebutin Pak ini itu pernah datang ke sana dan semuanya sukses. Gitu. Udah ya belum? Terus ngapain di kuburan? Berdoa. Ya, saya baru sampai. Pas berdoa ngapain? Ya kita minta di sana. Minta. Saya bilang, saya mau ngusir gak enak karena lebih tua dari saya Pak. Cuman saya bilang begini, Pak, mohon maaf nyuwun sewu. Kebetulan orang Jawa Pak. Nyuwun sewu Pak D. Saya kebetulan dulu pernah kayak begitu. Tapi sekarang saya punya keyakinan ketimbang jauh-jauh ke sana, cukup tengah malam kita bangun. Dan disitulah kita berdoa sama Allah. Kita punya Allah. Saya berkeyakinan sujud terakhir saat tahajud minta sama Allah, saya yakin itu kansnya jauh lebih banyak dikabulkan ketimbang saya jauh-jauh jalan. Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya kalau jalan ke sana nggak punya ongkos. Yang kedua, saya nggak punya waktu. Tengah malam nggak apa-apa masuk dia buka terus. Apalagi tengah malam Pak, saya beristirahat. Saya nggak bisa ke sana. Nyuwun sewu. Ya, kalau Allah mentakdirkan saya jadi, itu takdir Allah. Kalau nggak jadi, itu yang terbaik buat saya. Ketimbang nanti saya jatuh kepada kemusyrikan. Tapi kalau saya bilang begitu, kesinggung Pak. Ya insya Allah, kalau nanti Allah mentakdirkan, ya saya akan jadi lagi. Itu aja mungkin para Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Dan karena kita baru ketemu dan setelah Syawal kemarin tidak ungkapan dan ucapan lain kecuali saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan Allah berkenan melipat gandakan pahala bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustaz atas ceramahnya. Bapak, ibu-ibu ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, ibu-ibu 1, bapak-bapak 1, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada alhamdulillah pada siang kita kembalikan untuk ketemu Pak Ustaz sudah berapa lama dan saya ingin mengimbang seperti apa yang telah disampaikan Pak Ustaz tadi. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah kita sebentar lagi kita memasuki bulan Idul Adha atau hari raya Kurban. Yang perlu saya tanyakan di sini Pak Ustaz, itu di kampung-kampung, di masjid-masjid, di rumah jenis tari, di musola itu hanya mengadakan panitia pemotong hewan korban. Ya, dalam pelaksanaan pemotongan hewan korban panitia itu ada yang korban kambing, ada yang korban sapi. Untuk yang kambing itu biasanya ada. Untuk yang berkorban sapi maupun kambing itu harus dia melapaskan niat korbannya korban sunnah. Kalau dia nggak menyebutkan sunnah korban sunnah, itu haram untuk memakan daging hewan korban yang disembelihnya. Dan pelaksanaan untuk pendistribusian hewan korban itu biasanya umumnya di kampung-kampung atau di itu untuk kambing itu untuk yang berkorban, kalau berkorban sunnah itu kambing satu belakang. Dan untuk yang kolektif sapi biasanya Pak Ustaz kan 7 orang ya, untuk satu lagi. Nah itu pelaksanaan penyampaian distribusian korban sapi itu biasanya yang pengalaman kita lihat di kampung-kampung itu untuk sapi itu paha sapi yang paling belakang itu dibagi untuk 7 orang, kurang lebihnya ya dapatnya paling maksimal itu kalau sapi 1 kilo kadang kurang lebih. Saya tanyakan Pak Ustaz, gimana sah atau bolehkah seperti itu Pak Ustaz pelaksanaan dari panitia? Jangan sampai panitia itu termasuk yang haram yang benar-benar. Terima kasih Pak Ustaz atas pertanyaan saya, atas tawarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik Pak, yang pertama berkaitan dengan niat, itu Pak tadi ya. Kalau mau patungan untuk korban sapi, saat Bapak menyerahkan uang, Bapak niatkan di situ. Imam Syafi'i mengisyaratkan adanya akad. Akad itu adalah ucapan dari orang yang mau kurban kepada panitianya, sama kayak zakat fitrah, gitu Pak ya. Ini Imam Syafi'i, kenapa beliau betul-betul menjaga ini hati, khawatir antara hati dengan pikiran ucapan masih jalan, makanya perlu ada niat yang dilafalkan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Artinya panitia Pak, saya serahkan, saya niatkan kurban atas nama saya dan sekeluarga, itu Pak. Nah, yang panitia mengatakan saya terima amanah Bapak untuk saya sampaikan dan saya berikan hewan kurban sesuai dengan yang dimaksud. Selesai di situ Pak. Yang penting ada akad. Yang kedua, pendapat Imam Malik tidak perlu ada akad, tapi cukup dengan niat dalam hati. Dia sudah mengeluarkan uang, berarti dia sudah niat untuk berkurban, ya Pak. Nah nanti tinggal yang menyembelih hewan kurban itu menyebutkan nama-nama orang yang berkurban. Baik Pak ya, baik. Untuk kambing 1 ekor, maka disebutkan yang berkurban itu adalah kepala keluarganya. Misalnya Haji Ahmad, wa alihi, dan keluarganya. Kalau dulu kita punya pendapat, anaknya sendiri, istrinya sendiri, kakeknya sendiri. Nah Rasulullah waktu beliau berkurban, beliau menyampaikan wa ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa ala ummati Muhammad. Jadi Nabi itu buat dirinya, buat keluarganya, dan buat umatnya. Disebutkan Pak ya saat mau nyembelih tadi ya. Nah untuk sapi bagaimana mekanisme pembagiannya? Kambing dulu. Kambing ada hak yang berkurban, ada hak Pak. Jadi kurban itu bukan kayak zakat fitrah, kalau boleh dimakan sama yang zakat.
Tapi kurban itu ada bagian orang yang berkurban. Terserah Bapak mau minta apa. Minta dagingnya, minta pahanya, minta torpedonya, minta kepalanya, terserah. Bapak mintanya apa? Tapi kalau udah saya serahkan saja, terserah nanti panitia yang membagi saya apa, terserah saya terima, itu beda. Berarti nggak ada permintaan di situ ya Pak. Yang kedua, kalau korban sapi, biasanya paha belakang ambil bagi 7. Itu mekanisme kebijakan panitia. Monggo, misalnya Bapak nih, saya nggak mau dagingnya, saya minta kakinya aja sama kepala. Kalau panitianya mengiyakan, sah Pak, boleh. Atau Bapak, wah saya vegetarian, nggak makan daging, pokoknya saya serahkan semuanya, itu pun gak ada masalah. Ketimbang Bapak nunggu, nggak ada ijab kabul, Bapak nggak minta, Bapak tiba-tiba dikasih cuma sekantong, Bapak bilang gini, ya percuma. Nah kalimatnya gini, ya percuma nih, saya korban dapat cuma segini. Nah itu kalimat percuma tadi Pak. Mendingan enaknya akad, Pak panitia, saya nanti minta pahanya ya dari kambing ini, sisanya silakan bagikan, gitu Pak. Ya, jangan sampai nanti Bapak nggak akad, Bapak dikasih, dipakai dong. Ya cuma segini, kita mau potong segini aja, tahu kan punya banyak kan. Tapi ada juga yang saya nggak mau terima, boleh. Mendingan saya beli aja daging di pasar, silahkan. Tapi itu di kurban, Bapak dapat jatahnya, ya sebagian, jadi nggak semuanya. Mau semua pun boleh. Pak kita cuma suruh kata Pak, tapi Pak tega kayak gitu kan enggak Pak. Paling tidak sebagian yang kita ambil. Itu mungkin Pak ya jawaban saya. Allah akan selalu. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu-ibu ada yang bertanya Bu? Ibu-ibu ada yang bertanya Bu? Zikir dengan dua tangan kiri nggak boleh buat zikir, ada hadisnya enggak. Secara detail Nabi nggak mengajarkan. Ya, boleh pakai jawab dengan tangan kiri, tangan kanan silahkan. Iya. Jadi nggak harus tangan kanan saja tidak. Ya. Nah kalau tasbih itu bukan pada zaman Nabi, tapi zaman sahabat. Gitu ya Bu, zaman sahabat. Jadi boleh dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, monggo silakan. Kalau dibilang harus dengan tangan kanan, khawatir yang nggak punya tangan, iya, gitu kan, harus dengan tangan, khawatir yang nggak punya tangan dua-duanya, gitu ya Bu. Jadi tidak secara rinci detail tangan kanan, tangan kiri, atau menggunakan tangan, gitu ya. Gitu Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustaz, juga Bapak Kasir, juga pada Bapak-Bapak dan Ibu atas segala atensinya. Mudah-mudahan hidupnya kita sesaat pada pagi hari ini jadikan timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa istiqomah tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz untuk terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.